Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahji ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat yang bisa kita lihat maupun nikmat yang tidak bisa kita lihat. Nikmat yang berupa materi, jasadi, lebih-lebih adalah nikmat yang berupa rohani. Yang mana nikmat jasadi itu akan hilang, sedangkan nikmat rohani itu akan abadi. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang taat dan semoga mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Sabilul Huda rahimakumullah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus walladzi ba'atsa fil ummiyina, yaitu pada kaum yang ummi, buta huruf, rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mentazkiyah, membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu dalam tafsir disebutkan itu adalah as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, walaupun orang-orang yang ada di kaum tersebut, yaitu kaum Quraisy, sebelumnya adalah fi dhalalim mubin, yaitu dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini saya bacakan pertama karena ayat ini yaitu berkenaan dengan judul pada malam hari ini. Tadi saya diminta judulnya apa, ya saya kasih judul
talinul qulub, yaitu atau talinul qalbi, yaitu cara melunakkan hati. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hati yang keras dalam surat Al-Baqarah, fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah thumma qasat qulubukum fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah, kemudian menjadi keras hati kalian, fahiya kal hijarati, dan hati itu menjadi keras seperti batu. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Sedangkan batu itu sendiri, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul ma, padahal dari batu itu bisa memancar air. Wa inna minha yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, juga batu itu bisa pecah karena kena air, kemudian muncul darinya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan dari batu itu ada yang berjatuhan berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma qasat qulubukum fahiya kal hijarah, akan tetapi hati kalian itu akan keras, dan kerasnya adalah seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Batu itu kalau digodok dengan besi lebih cepat mana ajarnya? Batu atau besi? Lebih cepat besi. Tanah itu kan, batu itu dari tanah kemudian mengeras jadi batu. Tapi kalau tanah itu bisa untuk godok besi, dan tanahnya nggak pecah, tapi batunya meleleh. Itu mananya apa? Batu itu lebih keras daripada besi. Kenapa tidak dikatakan dan hati kalian keras seperti besi? Tapi kalau tangan besi. Tapi kalau hati yang diibaratkan dalam Al-Quran adalah batu. Lunaknya hati itu ada beberapa tahap. Kemudian kerasnya hati juga ada beberapa tahap. Maka ketika orang ingin hatinya lunak, itu harus mengetahui yang menyebabkan hati keras itu apa. Maka sebagaimana apa yang dikatakan Umar bin Khattab, la ya'riful Islam man lam ya'riful jahiliyah, tidak akan bakal mengerti Islam orang yang tidak mengerti jahiliyah. Jadi nggak akan paham seorang itu apa itu Islam kalau orang itu nggak tahu yang bertentangan dengan Islam, sehingga seakan-akan itu sama saja. Maka kemarin sudah saya sampaikan, lah kalau kita udahlah yang jadi orang yang nasional saja, nonton oke, ke masjid oke, kan gitu. Maka ketika orang itu tidak tahu tidak mengerti apa yang menyebabkan hati lunak, karena dia tidak tahu apa yang membuat hati itu keras. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Jumu'ah di situ dikatakan wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Antara tazkiyah, membersihkan, kemudian di situ ada taklim dulu atau dibersihkan dulu. Itu kan pertanyaannya harus seperti itu. Untuk membersihkan hati itu butuh
kita ini mendengar dibersihkan dulu baru kita belajar, atau belajar dulu kemudian dibersihkan. Kemudian di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, sebagaimana kalimat atau doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Di dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan doanya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, ya Allah, utuslah pada kaum yang nanti aku tinggalkan itu, yang ada di Makkah itu, rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhum ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Di situ taklim dulu baru tazkiyah. Tazkiyah itu pembersihan. Jadi hati itu akan lunak. Pokok pertamanya adalah ada taklim. Taklim itu berarti apa? Hati itu harus mendapatkan ilmu. Karena tanpa ilmu hati itu nggak akan lunak. Salat benar melunakkan hati. Siam melunakkan hati. Zikrul maut, ziaratul kubur juga melunakkan hati. Kemudian apa lagi? Membaca Al-Quran juga melunakkan hati. Zikir itu juga melunakkan hati. Sekarang ketika orang itu sholat atau zikir tanpa didasari ilmu, akhirnya zikirnya gimana kira-kira Bapak Ibu? Kalau zikirnya benar enggak biar. Kalau zikirnya tanpa didasari ilmu, apa? Akhirnya zikir 1.200 atau 10.000 sampai mengalahkan baca Al-Quran. Kan ada orang seperti itu. Harusnya zikir itu melembutkan hati. Yang masuk kira-kira kalau sampai 10.000 atau 20.000 yang masuk siapa itu? Yang masuk bukan malaikat, bukan turun wahyu, bukan turun apa dari Allah SWT, tapi yang turun adalah dari setan. Maka perlu apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maka ilmu itu harus diberikan. Maka di dalam hadis disebutkan wa inna minal bayani lasihrun. Sesungguhnya di antara keterangan-keterangan itu ada yang disebut sihir. Karena orang sihir itu adalah apa? Menjadikan seseorang itu mengetahui yang bukan hakikat seperti hakikat. Itu namanya sihir. Contohnya kalau di tontonan-tontonan itu kan ada orang direbus. Hakikatnya kalau orang direbut bagaimana? Direbus kan jadi gulai ya. Tapi ada orang direbus tidak apa-apa. Itu namanya sihir. Begitu juga ketika orang itu menerangkan sesuatu yang salah, kemudian dengan retorika yang memukau, dengan kalimat-kalimat yang orang itu terheran-heran, sampai seakan-akan yang salah itu adalah benar. Itu namanya wa inna minal bayani lasihrun. Sesungguhnya dari keterangan-keterangan itu ada yang disebut sihir. Mungkin orang sekarang mengatakan cuci otak. Cuci otak itu kan biasanya konotasinya negatif ya. Tapi cuci otak itu baik yang itu adalah
sesuatu yang benar maupun cuci otak untuk yang suatu yang salah, itu namanya juga cuci otak. Karena cuci otak itu adalah kalau di dalam Al-Quran disebut Rabbana wab'ats fihim rasulan yatlu alaihim ayatika wa yuzakki wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yaitu cuci otak itu ya taklim. Jadi seperti saya di sini menyampaikan ini cuci otak atau bukan? Cuci otak atau bukan, Bapak? Ibu-ibu sedang dicuci otaknya bukan? Cuci itu kalau dimaknai yang positif kan membersihkan. Tapi kalau dimaknai yang negatif itu berarti mempengaruhi. Ya sama, mempengaruhi yang jahat atau mempengaruhi yang baik. Maka itu disebut namanya at-ta'lim. Ta'lim itu memberikan ilmu. Maka ketika orang itu hatinya keras, jalan pertama kali adalah diberikan ilmu. Lah sebab hati yang keras itu apa? Sebab hati yang keras disebutkan diantaranya atau yang paling nyata itu ada dua diringkas oleh para ulama, yaitu as-syubhat was-syahawat. Syubhat itu adalah penyebabnya karena dia bodoh, memang tidak tahu, atau penyebabnya karena dia dapat ilmu tapi ilmunya salah. Itu namanya syubhat. Kemudian penyebab yang kedua apa? Orang itu terhalang atau orang itu menjadi keras hatinya, yaitu syahwat. Dia sudah diberi ilmu yang benar, tapi dia hawa nafsunya lebih diutamakan. Ada dua itu. Dari dua itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Yang tadi saya baca di dalam salat, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan dari sebagian manusia itu menjadikan bagi Allah andad. Andad itu apa? Tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu lebih apa? Cintanya kepada Allah. Orang yang mencintai andad, tandingan-tandingan kepada Allah seperti mencintai Allah, bahkan lebih cinta daripada Allah, itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan ayat selanjutnya disebutkan di situ, walau yaral ladzina dzalamu id yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa anallaha syadidul adzab. Akan menyebabkan Allah itu menurunkan azabnya. Maka di ayat-ayat selanjutnya itu adalah ittabarral alladzina tubi'u. Orang yang mengajak itu berlepas diri dari yang diajak. Kemudian orang yang diajak itu menuntut, Allah mengatakan ini amal kalian sudah kadung di akhirat. Maka orang yang ikut itu mengatakan, lau anna lana karrotan, kalau seandainya saya ini bisa kembali lagi ke dunia, anatabarra'a minhum kama tabarra'a minna, kami akan berlepas diri dari mereka, bertobat, tidak akan mengikuti mereka seperti mereka berlepas diri dari kami. Maka dari itu orang yang saling mencintai di dunia ini, kalau tidak didasari takwa, itu nanti di akhirat akan saling bermusuhan. Sama yang dirahmati Allah SWT, kembali kepada tadi, penyebab yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, hati itu menjadi keras, kemudian dari kerasnya hati itu menjadi orang itu berbuat dosa, kemudian dari perbuatan dosa itu akhirnya dia diadab oleh Allah, atau dia mengikuti orang yang mengajak dari hal-hal yang jahat, kemudian dia mengikuti,
Penyebabnya adalah karena menjadikan bagi Allah tandingan. Nah, tandingan Allah itu apa? Ya bisa harta, bisa istri. Kalau suami tandingan bukan? Ya bisa suami juga, bisa anak dan lain sebagainya, bisa jabatan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sudah bisa mengetahui bahwa yang menyebabkan kerasnya hati itu adalah seseorang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, maka jalan keluar pertama itu adalah ta'lim. Ta'lim itu adalah mencari atau tolabul ilmi agar kita mengetahui tandingan-tandingan Allah itu apa saja yang dicintai, seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian caranya bagaimana? Yaitu caranya dengan tolabul ilmi. Maka dikatakan di situ dalam surat Al-Jumu'ah, juga dalam surat Al-Baqarah tadi yang doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu wa yuzakkihim wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Di situ ada perbedaan, yang surat Al-Jumu'ah itu mencantumkan yuzakkihim di awal, tapi yang surat Al-Baqarah mencantumkan wa yuzakkihim di belakang. Diterangkan oleh para ulama bahwa yang pertama itu, bahwa yang memberi petunjuk itu yuzakkihim itu urusannya Allah. Urusan para nabi, urusan para dai, urusan para ulama itu adalah menyampaikan. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, taklim dulu baru yuzakkihim. Itu sama, bahwa urusan tazkiyah membersihkan hati itu urusan Allah. Caranya dengan taklim benar, tapi dengan taklim itu diharapkan dia akan menjadi dibersihkan oleh Allah hatinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka taklim itu adalah namanya makasib, sedangkan tazkiyah itu namanya mawahib. Apa makasib? Apa mawahib? Makasib itu adalah usaha. Mawahib itu adalah pemberian. Istilahnya kalau orang Jawa, gawan bayi. Itu namanya mawahib. Kayak ngono wis gawan bayi ora sah latihan wis iso nglangi, itu kan bebek atau meri ya. Nah, jadi taklim itu dalam rangka apa? Usaha agar kita mendapatkan ilmu dari sumber yang benar, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, kemudian wa yuzakkihim, agar kita mendapatkan apa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala itu mawahib, diberi oleh Allah apa? Hidayah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala juga berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami beri tahu atau akan kami tunjukkan jalannya. Kalau di pondok sering ada mahfudzat manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh akan mendapat. Sungguh-sungguh itu namanya makasib, kasbun, bukan kasbon ya. Kasbon itu juga usaha, kasbon, tapi ini namanya kasbun. Kasbun itu usaha. Nah, usaha itu dengan apa? Dengan taklim. Dengan taklim itu lepas dari kebodohan. Kalau lepas dari kebodohan, dia akan mengetahui yang benar. Ketika mengetahui yang benar, dia bisa melaksanakan yang benar. Tapi kalau dia tidak berusaha, kira-kira mendapatkan enggak? Ya tidak mendapatkan.
Tapi ada orang yang pengecualian. Pengecualian. Ada orang barat mendengar adzan ketika dia touring di Turki, kemudian mendengar adzan, kemudian terenyuh, itu langsung mendapatkan mawahib namanya. Dia kan nggak berusaha, tapi dia sedang jalan-jalan. Ada kisah yaitu tukang cuci. Dia mencuci celana dalamnya orang Islam dan celana dalamnya orang kafir. Kemudian dia ketika mencuci itu, kalau celana dalamnya orang Islam kok nggak bau pesing ya. Tapi ketika mencuci celana dalamnya orang kafir bau pesing. Kemudian dia berusaha bertanya mengetahui, kemudian diterangkan bahwa orang Islam itu kalau buang hajat pipis itu pakai air cara tinjanya atau membersihkannya, bukan pakai obat abid. Kalau obat abid ya celananya ya pesing mesti. Ada orang yang mendapatkan hidayah seperti itu. Ada orang yang mendapatkan hidayah karena mendengar ayat suci Al-Quran dilantunkan, mendapatkan hidayah. Tapi rata-rata orang yang mendapatkan hidayah itu adalah melalui tahap paling banyak, itu adalah tahap ta'lim, tolabul ilmi. Setelah tolabul ilmi, dia akan berusaha dengan sekuat tenaga, kemudian dia akan mendapatkan hidayah, tazkiyah, dibersihkan hatinya dengan tolabul ilmi. Bab syirik, dia akan bersihkan hatinya dari kesyirikan. Tolabul ilmi bab kekafiran, hatinya akan bersih dari kekafiran. Tolabul ilmi bab jahiliyah, dia hatinya akan dibersihkan dari jahiliyah. Maka apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ucapkan, itu adalah semuanya kalimah thayyibah. Yang dia lihat juga thayyib, yang didengarkan thayyib, yang diucapkan thayyib. Tapi bukan Bang Thayyib ya. Yang diucapkan thayyib, semuanya bagus. Semuanya bagus. Dan apa yang dimasukkan dalam tubuhnya juga yang bagus. Maka dia akan bersih. Jadi tazkiyah namanya, wa yuzakkihim. Setelah ada proses wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, proses tolabul ilmi, yaitu mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kadang-kadang ada seorang ayah, dia mengajarkan anaknya dengan baik, tapi anaknya tidak baik. Itu berarti seperti Nabi Nuh. Jadi ketika kita mengajarkan kebaikan kepada anak kita, kemudian anak kita itu adalah dianggap tidak berhasil, malah kelakuannya nggak karuan, maka itu seperti Nabi Nuh. Karena hidayah itu urusan siapa? Allah SWT. Maka kalau taklim itu kita bisa berusaha dengan sekuat tenaga, tapi kalau tazkiyah, membersihkan hati, itu adalah hanya dari Allah. Karena Allah lah yang bisa membersihkan hati. Kita nggak bisa membersihkan hati orang lain. Hati kita sendiri aja nggak bisa kita bersihkan. Kita hanya bisa berusaha. Maka di dalam hadis, ketika berusaha, man sabbarahu yusabbiruhullah. Barang siapa dia berusaha untuk sabar, dia akan disabarkan oleh Allah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, dia akan disabarkan oleh Allah. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada usaha, kemudian hidayah itu adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan untuk agar hati itu lunak. Kemudian yang kedua,
Dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 165 itu sampai ayat 170. Yang 169 bukan 170 ya, tapi 167. Yang ayat 166 kalau nggak salah itu disebutkan di sana yang tadi sudah saya bacakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi itu halalan thayyiba. Banyak orang sholat, banyak orang siam, banyak orang melakukan amal soleh, tapi ketika dia yang dimakan adalah tidak thayyib, tidak halal, maka dia akan terkena juga azab Allah. Yang pertama kali adalah hatinya menjadi keras. Jadi penyebab pertama itu adalah karena bodoh, syubhat. Penyebab yang kedua karena syahwat. Kalau orang makan yang haram itu biasanya karena hawa nafsu. Eman-eman sidik. Eman-eman orang tak tampani kan gitu. Eman-eman orang dilakoni paling sidik engko terus taubat, nanti taubat pas sholat. Sama yang dirahmati Allah SWT. Berarti yang pertama apa tadi? Ilmu. Kemudian yang kedua adalah makanan yang halal. Karena itu ayatnya itu urutan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan sampai ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Berarti ada sebab, ada akibat. Maka ketika orang itu sudah mempunyai ilmu, kemudian orang itu makan yang halal, maka dengan mudah nanti orang itu akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau cuma ilmu saja, yang makanan yang halal tidak dijaga, makanannya tidak dijaga, maka dia akan sulit untuk mendapatkan atau sulit untuk dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokok yang utama ada dua tadi untuk melembutkan hati. Sedangkan yang lainnya ada membaca Al-Quran, ada sholat, ada qiyamul lail, ada sholat duha, ada zikir. Itu bukan hanya ya, itu penguatnya. Itu penguatnya. Maka ada pertanyaan ketika kami bertemu dengan salah seorang, itu mengatakan begini, itu karena berpikirnya parsial, berpikirnya itu cuma satu-satu, tapi tidak, kalau pengobatan sekarang namanya pengobatan apa? Holistik, jadi dari A sampai Z itu dibahas. Itu bertanya begini, perpecahan umat Islam itu penyakit atau bukan? Kan penyakit. Kemudian kekalahan umat Islam itu juga penyakit. Kemudian dia mengatakan, ini dialog ketika terjadi perang di Palestina, di Gaza. Kemudian dia mengatakan, kalau umat Islam itu sholat subuh itu seperti sholat Jumat, maka umat Islam itu akan menang. Kalimat seperti ini benar atau tidak Bapak Ibu? Benar atau enggak Bu? Cuma sholat saja akan menang umat Islam? Maka pertanyaannya, cuma sholat saja bisa menang? Ini berbahaya kalau tidak diterangkan, ya. Seperti berbahayanya apa? Pikiran atau pendapat kalau mau umat Islam itu adalah menang, perbaiki diri sendiri dulu. Berarti tazyakun nafs, perbaiki diri, perbaiki keluarga, perbaiki rumah tangga,
tetangga sekitarnya. Kalau masing-masing orang itu sudah baik di kampung itu, maka akan baik terus. Kalau dari kampung kemudian menjadi dusun, menjadi desa. Kalau desanya baik, desa-desa baik, kemudian satu kelurahan, kelurahan baik, satu kecamatan, satu kecamatan baik, naik sampai satu negara. Kalau seperti itu enak ya berjuangnya. Berarti cuma sholat, cuma taklim. Kemudian kalau seperti itu, sebagaimana orang itu mengatakan, yang penting akidahnya dulu. Ini saya sampaikan supaya nggak ada syubhat. Orang Palestina itu terjajah itu karena akidah mereka belum benar. Yang penting akidahnya dulu. Itu kan ada kalimat-kalimat seperti itu. Bahwa pikiran kalau umat Islam itu mau menang, kalau umat Islam itu sudah sholat subuh seperti sholat Jumat, setelah sholat subuh seperti sholat Jumat, baca Al-Quran di masing-masing rumah semuanya. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang bersolat jamaah itu memang menjadikan umat Islam kuat. Tapi kalau cuma dengan sholat saja, kira-kira gimana? Itu ada musuh, itu ada yang harus diperangi. Tidak, kalau sholat itu kan masalah pribadi. Bisa kita mengusir Yahudi dengan sholat? Bapak, ibu-ibu, saya tanya, bisa orang Yahudi itu diusir dengan baca Al-Quran? Nggak bisa. Itu artinya apa? Bahwa cara berpikir kita itu harus menyeluruh. Seperti pertanyaan, Pak, sholat itu menyehatkan badan nggak? Kalau sholatnya benar, gerakan itu menyehatkan badan, kemudian doa-doanya itu kalau dia khusyuk itu menyehatkan hati. Badannya sehat, hatinya sehat. Tapi itu kan satu cara. Tapi harus dilengkapi dengan cara-cara yang lain. Contohnya begini, jenengan kula sholat menjadi sehat, iya benar. Orang sedekah itu juga menjadi sehat. Tapi tidak menjaga makanan sehat, kira-kira jadi sehat atau bukan? Tidak. Bisa difahami Bu ya? Jadi harus sholatnya benar, cara pola makannya juga benar. Maka jangan disalahkan sholatnya ketika ada orang sholat kok kena diabetes. Karena ketika wah itu sholatnya nggak benar, bukan sholatnya nggak benar, dia sudah sholat benar, sudah khusyuk, gerakannya adalah benar, tapi dia itu suka malam makan terus tidur. Berarti yang salah yang mana? Ya tidak lengkap tadi. Sholat subuh seperti sholat Jumat itu adalah kekuatan yang besar. Akan tetapi kalau cuma sholat subuh saja seperti sholat Jumat, tidak melakukan usaha yang lain, kira-kira menang atau tidak? Ya nggak akan menang. Maka itu seperti orang yang protes kepada dokter katanya sholat itu menyehatkan. Saya sholat kan nggak sehat. Ya karena dia makannya tidak sehat, pola hidupnya tidak sehat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang seperti ini ya harus kita pahami. Maka ketika orang itu diberi ilmu, dia akan bisa mengetahui yang pokok. Ketika mengetahui yang pokok, dia akan mengetahui oh ini pokok, ini cabang-cabangnya. Ini pokok, ini cabang-cabangnya. Kemudian yang menjadikan hati itu adalah bisa lunak,
Yang tadi pertama ilmu, yang kedua adalah makanan yang halal. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kalian mengikuti jalannya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian pokok yang ketiga agar hati ini menjadi lunak, yaitu jangan fanatik. Laisa minna man mata ala asobiyah, bukan dari golongan kami orang yang mati dalam keadaan fanatik. Fanatik terhadap apa? Terhadap golongan. Fanatik boleh kepada Islam, tapi terhadap golongan kita tidak boleh fanatik. Karena ketika kita fanatik terhadap golongan, ada golongan lain yang menyampaikan kebenaran, hatinya menjadi keras enggak? Ya keras, enggak mau. Oh, itu bukan dari golongan kami, itu bukan dari kiai saya, itu bukan dari mursyid saya. Maka kalau kita terlepas paling tidak dari tiga hal tersebut, maka sholat kita akan menjadi bisa melunakkan hati kita. Qiraatul Quran kita juga melunakkan hati kita, zikir kita juga melunakkan hati kita. Tapi kalau yang tiga pokok itu tidak kita miliki, maka baca Qurannya, zikirnya, sholatnya itu tidak bisa melunakkan hati kita. Maka yang ditakuti oleh setan itu lebih takut kepada ahlul ilmi satu orang alim satu itu lebih ditakuti setan daripada 1000 ahlu ibadah, daripada 1000 ahli ibadah. Karena ahli ibadah tanpa didasari ilmu, walaupun jumlahnya 1000, itu bisa diombang-ambingkan oleh setan. Rombongan pakai pakaian yang sama, kemudian geleng kanan geleng kiri sampai sampai seperti mabuk ya, sampai tidak sadarkan diri. Walaupun banyak, setan nggak takut, bisa diombang-ambingkan. Tapi walaupun satu orang, kalau dia itu adalah alim, mengetahui yang benar, tahu yang salah, tahu yang benar, tahu Islam, tahu jahiliyah, setan takut. Maka dalam metode ruqyah diantaranya adalah pertama apa? Diberi ilmu dulu orang yang mau diruqyah, dikasih ilmu pengetahuan dulu orang yang mau diruqyah. Karena apa? Ketika kita mengasih pengetahuan, mengasih ilmu kepada orang yang mau diterapi, itu otomatis setan itu sudah takut dia, ketakutan. Karena apa? Ilmu itu adalah fondasinya. Tapi kalau kita langsung dibacakan, pegang kepalanya, dibacakan dan lain sebagainya, nanti orang itu menganggap kita dukun. Ini musibah bagi peruqyah memang. Jadi musibah bagi peruqyah itu, sebagian masyarakat kita menganggap bahwa peruqyah itu adalah dukun. Dukun berkedok ustadz. Karena apa? Kalau kita meruqyah seseorang, langsung diruqyah tanpa diberitahu pengetahuan tentang Islam, dasar-dasar ilmunya, itu mereka akan menganggap ya seperti dukun. Nah, pokoknya yang penting saya datang, saya sembuh, itu aja. Saya berobat, saya cocok, sembuh. Kan seperti itu. Sampai akhirnya ada orang datang apa? Datang itu bawa amplop. Amplop itu berarti isinya apa, Pak? Ya uang. Bawa amplop, terus dikasih foto. Pak, nyuwun sewu, saya minta orang ini agar menjadi lunak hatinya. Entah digimanakan. Astagfirullahaladzim. Didatangi orang seperti itu, amplopnya kandel. Kira-kira kalau kita nggak bersih hatinya, kira-kira apa? Ya diterima saja. Karena apa? Ini orang-orang ini tidak punya ilmu, akhirnya melakukan hal-hal yang tersesat seperti itu. Maka ketika contohnya orang meruqyah itu harus dikasih ilmunya dulu kepada orang tersebut. Dikasih tentang apa? Bahayanya syirik.
dikasih tentang banyak kekafiran, dikasih tentang apa? Bahwa hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan itu akan menjadikan orang itu dikuasai oleh setan dan lain sebagainya. Dikasih tahu dasar-dasarnya, setelah dikasih tahu itu tanpa diruqyah itu kadang-kadang sudah selesai, atau kalau belum selesai lebih mudah. Karena ada pertanyaan kadang dari pasien itu, Pak, pokoknya saya pasrah bongkoan kepada jenengan, saya dipageri. Berarti kan menganggap peruqyah itu adalah dukun. Minta dipageri itu gimana? Memangnya bakul pager. Sama yang dirahmati oleh Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia. Jadi ketika orang itu sudah mempunyai dasar ilmu, kemudian menjaga makanan yang halal, kemudian dia tidak fanatik, insya Allah dia hatinya akan mudah untuk lunak. Ketika hati itu lunak, akan mudah dibersihkan. Maka sholatnya, baca Al-Qur'annya, zikirnya itu bermanfaat. Jadi nggak ada mengucapkan mantra-mantra, kemudian ditempel di pintu rumahnya apa? Raja. Ada yang untuk sabuk, ada yang untuk kalung, ada yang untuk ikat rompi dan lain sebagainya. Itu dilakukan oleh, bahkan kiai melakukan seperti itu. Kiai itu melakukan seperti itu. Ada yang seperti itu kiai. Kalau tidak didasari ilmu, bukan hanya orang yang sudah paham atau yang sudah di organisasi nyuwun sewu di Muhammadiyah atau di luar Muhammadiyah. Di Muhammadiyah pun kalau orang itu tidak paham tentang dasar-dasar keilmuan, itu masih melakukan namanya tenaga dalam. Karena saya masih latihan tapak suci, dan sebagian nyuwun sewu anggota tapak suci itu ada yang masih pakai tenaga dalam, tapi tidak dari tapak suci, untuk melengkapi diri. Untuk melengkapi diri. Maka kami beritahukan di sini pentingnya ilmu, karena ketika orang itu walaupun dia itu sholat, walaupun dia itu siam, walaupun dia itu zikir atau baca Al-Quran, tapi kalau tidak didasari ilmu, kadang-kadang dicampur antara sholat, zikir, baca Al-Quran dengan tarik nafas, baca Al-Fatihah sekali tanpa nafas. Dicampur gak Bu? Kira-kira yang seperti itu. Itu dicampur. Kalau dicampur itu jadinya ya oplosan, memabukkan. Cukup dengan baca Al-Fatihah, cukup dengan zikir, nggak usah dibarengi dengan tarik nafas. Ya, kalau dulu ada namanya SN, Satria Nusantara. Dulu ada namanya, kalau di Magelang itu bukan Mahatma, Manunggal Buana dan lain sebagainya. Nah, itu kan dengan zikir, meditasi dan lain sebagainya. Itu kenapa orang melakukan seperti itu? Karena tidak didasari ilmu. Akhirnya melakukan seperti itu. Kemudian yang mengisi dia itu adalah setan. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah dulu latihan Satria Nusantara, jangan sekali-kali digunakan. Karena orang yang pernah latihan seperti itu sedikit banyak ada. Karena ketika latihan seperti itu masuk dengan sendirinya. Maka hati-hati. Ya. Itu akan mengganggu, paling tidak mengganggu fisik kita. Kalau tidak bisa mengganggu pikiran kita, itu mengganggu fisik. Nah, itu pentingnya ilmu. Jadi walaupun dia itu sholat, zikir, tapi kalau tidak didasari ilmu, itu hatinya nggak akan lunak. Maka lunaknya hati itu adalah pertama dengan ilmu. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
wa yuzakkihim, kemudian bisa bersih, hati ini akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita itu adalah sungguh-sungguh. Kemudian diterangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis bahwa ilmu itu, ringkasnya ya, bahwa ilmu itu yang disampaikan oleh para rasul itu seperti air hujan. Ini hubungannya dengan membersihkan hati ya. Itu seperti air hujan. Ketika air hujan itu mengenai tanah, maka dari tanah itu akan muncul apa? Tumbuh-tumbuhan. Dan sebagian tanah itu ada yang bisa menyimpan air. Sebagian tanah itu ada yang tumbuh, yaitu tanaman yang berguna. Tapi sebagian tanah itu ada yang keras, tandus, tidak bisa menyimpan air, juga tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Jadi hati manusia itu seperti itu, berbeda-beda. Walaupun ilmunya sama disampaikan dari Al-Quran maupun Sunnah, itu adalah ibarat hujan yang deras mengenai tanah, tapi tanahnya itu berbeda-beda. Kalau tanahnya baik, itu akan menumbuhkan tumbuhan yang berguna. Kalau kemudian bisa menyimpan air, bisa dimanfaatkan airnya setelah itu. Tapi ada yang tanahnya tandus, kesiram, hilang, dan tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Itu seperti orang yang thalabul ilmi, yang mencari ilmu juga seperti itu. Ada yang thalabul ilmi itu sampai 10 tahun, 20 tahun, akan tetapi ada yang akhirnya nyuwun sewu, kalau dari pondok kadang malah membuat padepokan, terus menipu orang banyak, terus membuat apa? Jimat-jimat dijual. Ini kalau ini 3 juta, pasang setiap pojok rumah 4 berarti 12 juta. Kalau yang untuk sabuk segini dan lain sebagainya. Kan ada orang seperti itu. Sedikit atau banyak? Banyak. Itu yang hubungannya dengan klenik. Yang tidak hubungan dengan klenik itu jadi liberal. Jadi liberal, semua agama sama. Padahal dia dari mondoknya sampai kadang 10 tahun, kadang 15 tahun. Tapi setelah itu pikirannya adalah pikiran liberal. Yang digunakan adalah bukan perkataan para ulama, bukan aimah madzhab, bukan para imam madhab, tapi yang dikatakan adalah pendapatnya orang barat. Mengatakan bahwa agama itu sama. Siapa yang membela Panji Gumilang? Dosen IAIN. Yang membela Panji Gumilang kan salah satunya adalah, atau beberapa adalah dosen IAIN. Padahal Panji Gumilang kan sudah seperti itu kan, sudah nggak karuan, masih dibela. Siapa yang membela? Ya orang yang thalabul ilmi juga. Maka dikatakan oleh Rasulullah, ilmu itu ibarat apa? Hujan, yang hujan itu akan mengenai tanah, tapi tanahnya itu berbeda-beda. Maka ada yang tanahnya itu liberal, ada yang tanahnya itu klenik, ada yang tanahnya itu memang ahlu tauhid. Kalau ahlu tauhid, dia akan menumbuhkan kalimah thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kalau yang menerima itu adalah ahlu tauhid, orang yang diberi petunjuk oleh Allah dengan tauhid, dengan akidah yang benar, itu akan menancap dengan kuat, asluha sabitun wa far'uha fis sama, kemudian buahnya menjulang tinggi di atas, yang akan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Maka Abu Darda mengatakan, innama tuqatiluna bi'a'malikum, sungguhnya kalian itu berjihad dengan amal-amal kalian. Amal-amal kalian itu adalah apa? Orang itu mempunyai ilmu, kemudian dengan ilmu itu dia mengamalkan dari amalan yang paling kecil sampai puncaknya, yaitu jihad di jalan
Allah. Kenapa yang diberi kesempatan jihad di jalan Allah di Gaza, di Palestina? Karena mereka mengamalkan amalan kecil sampai amalan yang besar, dijaga terus sampai diberi karunia oleh Allah SWT, yaitu mampu melawan berhadapan dengan orang Yahudi yang mereka itu sampai disebut Taifah Mansurah. Kalau Taifah Mansurah itu nggak seperti mereka, kemudian siapa lagi? Nah, itu namanya kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah. Negara Arab bersatu padu zaman dulu tahun 1967. Ada Mesir, ada Yordania, ada Lebanon, ada Syria, bersatu dibantu Arab Saudi, dibantu negara-negara yang sekitarnya situ. Kalah dengan Israel 6 hari. Ibu-ibu, bapak-bapak, Israel itu pernah mengalahkan bangsa Arab hanya perang 6 hari. Padahal bangsa Arab itu ngeroyok. Sekarang yang dikeroyok siapa? Palestina, bangsa Arab juga. Ormas Islam yang punya sayap militer dikeroyok sampai berapa hari sekarang? 60 hari lebih, masih bertahan dan tidak dikatakan kalah, bahkan mengalahkan. Yaitu Allah memberikan kelebihan bagi setiap generasi seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi intinya, ketika kita ingin hati itu adalah lunak, harus mengetahui apa yang membuat hati itu tidak lunak atau membuat keras hati ini. Yang membuat hati keras ya karena bodoh. Kalau yang membuat hati keras bodoh berarti harus berilmu. Dengan berilmu hati akan menjadi lunak dan akan dilunakkan oleh Allah, akan ditazkiyah, dibersihkan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Taklim, berusaha, itu namanya makasib. Kemudian itu namanya usaha. Kemudian nanti akan diberi mawahib, diberi oleh Allah SWT, yaitu tazkiyah. Itu namanya pemberian dari Allah. Tapi innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada Allah yang kehendaki. Jadi petunjuk itu hanya milik Allah, itu haknya Allah. Tapi kalau taklim dan lain sebagainya itu bisa, bukan Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin 'adzim wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.